4 kesalahan yang umum dilakukan oleh peternak ikan nila sistem bioflok pemula. Poin-poin ini adalah poin-poin yang saya alami sendiri maupun bersumber dari beberapa orang yang sempat sharing sama saya juga. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang pengen belajar atau pengen terjun atau sedang mengalami masalah ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, yang pertama adalah tidak mau belajar ya teman-teman. Artinya di sini tidak menguasai teknis budidaya secara komplit. Tentu saja setiap orang yang baru terjun ke ikan nila sistem bioflok ini harus mempelajari segala macam hal yang berhubungan dengan parameter air dan juga kebutuhan ikan. Baik itu dinamika air maupun nutrisi ikan dan juga bagaimana cara kita mempercepat pertumbuhan ikan itu agar seimbang dengan operasional yang kita keluarkan. Hampir semua pembudidaya ikan nila sistem bioflok itu adalah pemula ya teman-teman. Mereka tidak memiliki background sama sekali di dunia perikanan maupun di dunia peternakan, dan langsung terjun begitu saja karena melihat ikan nila sistem bioflok ini adalah salah satu alternatif bisnis yang menjanjikan. Padahal menurut saya pribadi sangat banyak yang harus kita pelajari di budidaya ikan nila sistem bioflok. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah selalu merasa bahwa dirinya itu sudah cukup, sudah memiliki ilmu yang lengkap, padahal bersumber dari YouTube, media sosial seperti Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Padahal yang harus teman-teman semua lakukan adalah terus belajar dan memperhatikan kebutuhan kolam kita masing-masing dan mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di luar sana ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta kita itu begitu mengetahui dari satu sumber itu sudah cukup. Tapi kita harus compare dari satu sumber ke sumber yang lain dengan mempersiapkan bekal ilmu kita sendiri supaya setiap kali kita mendapatkan informasi yang baru, kita itu bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang menyesatkan. Oke, yang kedua itu adalah terlalu hemat atau terlalu irit. Kenapa terlalu hemat ini bisa berbahaya dan menjadi kesalahan di budidaya ikan nila sistem bioflok? Kebanyakan orang-orang itu yang terjun ke budidaya ikan nila sistem bioflok melihat bahwa permodalan yang harus dikeluarkan itu sangat besar ya, mulai dari pembuatan kolam, pembelian bibit, terus juga pembelian pakan, pembelian mesin, dan lain sebagainya teman-teman. Untuk itu kebanyakan orang itu berpikir bagaimana caranya untuk menekan cost, tapi pos-pos yang mereka rampingkan itu adalah pos-pos yang sebenarnya tidak bisa untuk dirampingkan. Misalnya dia itu memiliki 4 kolam diameter 4, tapi karena melihat harga aerator atau khususnya di sini supercharge itu mahal, akhirnya yang harusnya dengan 4 kolam diameter 4 itu membutuhkan 1-2 HP supercharge, mereka itu berpikir bahwa ya udahlah 0,5 HP itu cukup. Nanti begitu hasilnya ada, kelihatan, baru saya upgrade dengan hasil panennya. Menurut pengalaman saya pribadi itu adalah suatu perspektif yang salah, bahwa jika kebutuhan ikan itu adalah sekian, ya kita harus memenuhinya sesuai dengan kebutuhan ikan teman-teman. Karena jika kebutuhan ikan khususnya di sini adalah aerator itu tidak tercukupi, maka pertumbuhan ikan itu dapat terganggu. Ya, terlalu hemat dan irit ini juga nggak bisa kita aplikasikan di pembelian bibit ya teman-teman. Kadang-kadang orang itu berpikir bagaimana caranya supaya gue bisa dapat bibit yang murah, tapi tanpa memperhatikan kualitas bibit itu sendiri. Yang pada akhirnya mereka itu akan kecewa karena kualitas bibit yang dijual dengan harga murah itu biasanya tidak monoseks dan juga bibit yang antah berantah ya teman-teman. Bisa aja itu bibit yang udah tua atau bibit yang berasal dari ikan yang indukannya itu nggak berkualitas. Ya, lalu terlalu irit terhadap pakan juga bisa berpengaruh terhadap produktivitas dan seberapa besar ikan kita itu bisa tumbuh ya teman-teman. Jadi di tengah meroketnya harga pakan, banyak teman-teman yang beralih ke pakan yang lebih murah maupun ke pakan alternatif. Kalau saya pribadi, saya kurang sreg ya dengan penggunaan pakan alternatif seperti Azolla atau misalnya ada menggunakan maggot dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu seberapa besar nutrisi yang akan didapatkan oleh ikan maupun bagaimana dampaknya pakan-pakan alternatif tersebut terhadap parameter air kita ya teman-teman. Sementara kita tahu bahwa
budidaya ikan nila sistem bioflok ini sangat memperhatikan parameter air dan juga dampaknya terhadap bakteri yang kita pelihara. Jadi bagaimana caranya supaya pakan yang kita berikan itu yang banyak ya teman-teman, karena pakan yang diberikan ke kolam bioflok itu tidak sedikit, tapi dengan pakan yang banyak itu apakah ada perubahan yang merugikan terhadap parameter air kita atau tidak. Jika pakan yang kita berikan itu bisa merusak kualitas air, tentu saja tidak akan kita gunakan ya teman-teman. Juga pelet ya, masalah pelet. Sekarang itu saya beralih ke high profit ya teman-teman. Sekarang itu saya beralih ke high profit 781, yang sebelumnya itu saya menggunakan pakan murah yang saya dapat dari daerah Sukabumi ya teman-teman. Jadi kenapa saya beralih ke high profit? Yang pertama, saya merubah perspektif saya setelah saya sharing dengan beberapa pendahulu saya di bidang budidaya ikan nila sistem bioflok, bahwa sebenarnya high profit yang mahal itu sebenarnya tidak begitu mahal, atau justru jauh lebih murah. Nggak pakai jauh sih, lebih murah aja jika dibandingkan dengan pelet-pelet yang harganya di bawah itu dan proteinnya di bawah itu ya teman-teman. Karena high profit itu 781 ya khususnya, yang harganya sekarang itu sekitar 369.000 per sak, jika kita hitung secara FCR itu dia lebih rendah teman-teman, karena pelet itu sudah didesain, sudah dibuat resepnya sedemikian rupa dengan penelitian yang panjang, dengan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga seluruh elemen yang ada di dalam pelet itu mampu dikonversi oleh ikan menjadi daging teman-teman. Jadi mungkin harganya lebih mahal, tapi jika kita tarik garis lurus secara operasional, itu harganya bisa lebih murah beban operasionalnya, karena pelet yang bagus otomatis konversi ke dagingnya itu lebih tinggi dan juga mampu mempercepat masa panen. Jika kita mampu mempercepat masa panen, otomatis beban operasional kita juga akan lebih murah. Kita bisa memotong biaya listrik, kita bisa memotong biaya tenaga kerja dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itulah kenapa terlalu hemat atau irit yang tidak dibarengi dengan penilaian secara cermat itu dapat menjadi kesalahan bagi peternak ikan nila sistem bioflok. Ketiga itu adalah tidak tahu atau belum mempersiapkan bagaimana strategi penjualan ikan nila sistem bioflok. Saya mendengar beberapa informasi dari teman-teman yang mereka itu panennya banyak, mereka sudah bisa berbudidaya, tapi begitu dekat masa panen mereka itu tidak bisa menjual ikan hasil budidayanya teman-teman. Jadi kebayang nggak, misalnya kita udah melihara ikan selama 4 bulan dan ikan itu masih ada di kolam kita selama sebulan atau 2 bulan lagi. Karena apa? Bukan karena size-nya tidak masuk pasar, tapi karena kita nggak tahu jualnya kemana. Jadi yang teman-teman juga harus tahu bahwa ikan nila itu adalah ikan yang special treatment ya teman-teman. Jadi nggak sembarangan untuk packingnya. Untuk teman-teman yang belum tahu cara packingnya bisa lihat di atas ini videonya. Ya secara singkatnya, ikan nila itu satu ya, dia membutuhkan plastik yang lebih banyak dibandingkan ikan emas ya, karena duri dia itu sangat tajam. Jadi kira-kira butuh 5-7 lapis plastik yang kita siapkan untuk packing ikan nila. Dari situ aja tuh udah kelihatan bahwa penanganannya itu tidak sembarangan ya teman-teman, baik secara panennya, handlingnya, maupun deliverynya, pengantarannya dari kolam kita ke kolam pembeli. Dan juga perspektif yang sering diucapkan oleh orang-orang yang gagal dalam membudidayakan ikan nila sistem bioflok adalah mereka bilang bahwa ikan nila itu nggak laku, ikan nila itu nggak bisa dijual. Padahal menurut beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa saat ini ikan yang paling banyak dibeli oleh masyarakat itu adalah ikan nila ya teman-teman, ikan nila merah ataupun ikan nila hitam, tergantung dari daerahnya. Meskipun yang pertama itu adalah masih ikan lele karena harganya murah dan bisa dapat banyak, tapi yang kedua itu sekarang itu sudah dipegang oleh ikan nila atau ikan mujair ya, mungkin teman-teman di beberapa daerah bilangnya untuk nila hitam itu nila mujair. Karena ikan mas itu sudah bergeser karena banyak tulangnya, dan juga kebanyakan ikan mas itu digunakan untuk pemancingan.
yang dimana pemancingan itu semakin kesini itu semakin berkurang jumlahnya teman-teman. Kalau ikan gurame itu kan karena harganya yang terus naik ya. Untuk teman-teman ketahui bahwa di daerah sekitar kolam saya ini ikan gurame itu dihargai 65 sampai 70 ribu rupiah per kilogram. Jadi dari harganya aja tuh udah ketahuan ya kelas mana aja yang mampu untuk membeli ikan gurame untuk konsumsi sehari-hari. Jadi kembali lagi, kenapa kita harus mempersiapkan ya sebelum panen lah. Ya kira-kira sebulan atau 2 bulan sebelum panen kita tuh udah harus tanya-tanya lah lingkungan sekitar kita. Kira-kira ada yang butuh ikan nila atau enggak. Kita harus bertanya ke lapak-lapak ikan segar yang ada di sekitar kolam kita. Apakah butuh suplai ikan nila atau enggak. Terus kita juga harus mengetahui bagaimana sistem pembayarannya, apakah cash atau tempo. Dan saran saya juga teman-teman untuk memperhatikan kepada siapa teman-teman itu menjual ikan ya teman-teman, karena kita itu nggak bisa sembarangan dalam melakukan penjualan ikan nila. Jadi mengetahui bagaimana cara menjual ikan nila itu sangat membantu dalam memperbesar efisiensi kita dalam berbudidaya. Anggaplah ikan kita itu panen dalam waktu 3 bulan. Di 1 bulan sebelum panen kita itu sudah harus mempersiapkan bagaimana cara kita menjual ikan tersebut teman-teman. Jadi begitu sampai di masa panen, ikan kita itu bisa terangkat semua ataupun kita bisa panen parsial, yang dimana itu akan mengurangi beban operasional seperti beban pakan dan juga beban listrik teman-teman. Saya pribadi lakukan dalam mempelajari bagaimana cara menjual adalah sebelum saya panen itu saya bergerilya ya teman-teman, bertanya ke lapak-lapak ikan segar di sekitar kolam saya, biasa mereka dapat ikan dari mana, biasa mereka dapat harga berapa, dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk menawarkan ikan-ikan yang saya punya kepada mereka sebelum masa panen. Dan alhamdulillah sampai saat ini hasil panen saya itu sudah ditunggu ya teman-teman. Jadi begitu nanti panen itu tinggal ditentukan saja tanggalnya itu kapan, insya Allah sudah ada yang menampung dengan harga yang bagus dan dengan sistem pembayaran yang bagus. Dan segmen pasarnya teman-teman, alangkah lebih baiknya untuk grading ya teman-teman, karena ketika kita panen ikan nila itu tentu saja ukurannya itu tidak semuanya seragam. Ada yang ukurannya sekilo 3, sekilo 4, sampai sekilo 7 lah, anggaplah sampai sekilo 7. Dan semua target dan semua ukuran itu memiliki target pasarnya masing-masing. Untuk ukuran sekilo 2, sekilo 3 itu biasanya masuk ke restoran teman-teman, ke rumah makan. Dan walaupun juga banyak juga ya yang membutuhkan ukuran 45 itu juga sangat banyak. Tapi ukuran 45 itu kebanyakan untuk catering teman-teman. Jadi untuk catering dan juga untuk sebagian ya rumah makan juga adalah. Tapi kalau sesuai pengalaman saya sih, restoran itu atau rumah makan itu menggunakannya ukuran sekilo 2, sekilo 3. Karena mereka juga mempertimbangkan untuk porsi makannya teman-teman. Kalau misalnya sekilo 4 itu mungkin terlalu kecil. Untuk yang ukuran 456 itu biasanya masuk ke lapak-lapak ikan segar. Dan jika teman-teman juga ada yang ukuran 7, ukuran 8 itu biasanya masuk ke rumah-rumah makan seperti warteg ataupun warung padang. Jadi semua ukuran ikan nila itu pasti memiliki segmentasi pasarnya masing-masing. Tergantung bagaimana caranya kita membagi-bagi ukuran itu ke segmen pasar yang tepat ya teman-teman. Rapat ini adalah tidak fokus atau setengah-setengah dalam menjalani budidaya ikan nila sistem bioflok. Yang harus teman-teman ketahui bahwa saya sebenarnya memiliki basic juga di budidaya ikan hias teman-teman. Dan yang saya perhatikan bahwa budidaya ikan nila sistem bioflok ini di awalnya itu jauh lebih sulit ya daripada ikan hias, daripada breeding ikan hias. Karena kita itu harus bukan hanya, jadi gini teman-teman, kalau di ikan hias itu kita budidaya sebutlah 5 pasang, 10 pasang, itu effortnya itu sangat sedikit teman-teman. Paling ya udah hanya memindahkan ikan, terus sortir dan lain sebagainya. Ikan hias itu karena ikannya itu kecil ya teman-teman, jadi mungkin kita mengawinkan 5 sampai 10 pasang itu sudah bisa menguntungkan lah, karena ikannya kecil dan juga harga jualnya lumayan tinggi ya teman-teman. Tapi ketika kita berbudidaya ikan nila sistem bioflok,
itu berbeda teman-teman. Mungkin pasarnya itu lebih lebih stabil. Jadi pasar ikan konsumsi itu lebih stabil dibandingkan ikan hias, karena itu kan kebutuhan primer ya untuk konsumsi. Tapi musuhnya di sini adalah operasional teman-teman. Jadi operasionalnya ini sangat tinggi ya. Jadi kita harus benar-benar bisa berbudidaya dengan efektif dan efisien teman-teman. Nggak bisa yang namanya pengeluaran itu tidak dicatat ya. Jadi semua perintilan yang kita keluarkan untuk budidaya itu harus kita catat, karena margin keuntungannya itu tidak banyak teman-teman sebenarnya. Makanya kita harus fokus dan tidak boleh setengah-setengah, karena hasil yang didapat pun kalau kita setengah-setengah ya hasilnya setengah-setengah juga. Dan kita tuh bisnis yang berhubungan dengan makhluk hidup, artinya butuh yang namanya perhatian khusus yang tidak bisa kita anggap sebelah mata teman-teman. Jika teman-teman itu memiliki kolam yang kecil, 1 atau 2 di rumah, itu mungkin teman-teman bisa handle sendiri ya. Atau ketika teman-teman kerja itu bisa dititip lah sama orang rumah. Tapi ketika teman-teman itu udah memiliki kolam yang lumayan banyak, apalagi sudah kapasitas produksi, itu saran saya teman-teman nggak bisa ditinggal dan harus ada 1 orang yang standby. Jadi itulah teman-teman 4 poin kesalahan yang biasa dilakukan oleh petani ikan nila sistem bioflok pemula, yang ini adalah bersumber dari pengalaman saya pribadi maupun orang-orang di sekitar saya yang juga berbudidaya ikan nila sistem bioflok. Saya rasa segitu saja, mungkin nanti bisa saya tambahkan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.